Rudal sedang digunakan lebih cepat daripada bisa digantikan. Aliansi di Eropa mulai retak. Ketegangan di Pasifik Selatan semakin meningkat. Amerika terlihat kuat, tapi jangkauannya mulai melampaui kemampuannya. Ini bukan tentang kehancuran mendadak, bukan begitu caranya ini terjadi. Prosesnya lebih lambat, lebih halus. Bulan demi bulan skalanya mulai tercerai-berai. Sampai satu keputusan, hanya satu, menyebabkan semuanya runtuh. Dan ada 6 konflik yang memicunya. Amerika secara resmi tidak menyebut Taiwan sebagai negara. Yang dimiliki Amerika adalah undang-undang yang dibuat pada tahun 1979. Undang-undang yang menyatakan Amerika akan mempersenjatai Taiwan. Undang-undang itu tidak pernah menyebut Amerika akan berperang. Ini adalah ambiguitas strategis, bahasa diplomatik, atau tidak mengatakan apa yang sebenarnya akan dilakukan. Ini berhasil selama lebih dari 4 dekade karena tidak ada yang mengujinya. Sekarang itu mulai berubah. Pada akhir tahun 2025, Tiongkok mengadakan latihan gabungan berskala besar yang mensimulasikan blokade dan serangan presisi di sekitar Taiwan. Komando AS telah berulang kali memperingatkan bahwa latihan tersebut semakin sulit dibedakan dari pengerahan operasi nyata. Kapal-kapal angkatan laut berlatih pengepungan, pasukan pendarat berlatih operasi tekanan di pesisir. Fokusnya bukan pada pertunjukan, tapi pada waktu yang tepat. Kapal penjaga pantai Tiongkok sekarang mengelilingi Pulau Kinmen setiap hari. Pulau itu terletak kurang dari 2 mil dari daratan utama Tiongkok. Ini bukan tekanan simbolis, ini adalah latihan. Beijing menjalankan strategi, memutus pulau-pulau luar sebelum serangan utama. Tapi serangan utama mungkin tidak akan pernah datang dalam bentuk yang diperkirakan siapapun. Washington telah menghabiskan 10 tahun mempersiapkan skenario seperti D-Day di Selat Taiwan. Pendaratan amfibi, serangan rudal, sebuah tindakan perang yang jelas. Jenis langkah yang memaksa adanya respon. Beijing menghabiskan tahun-tahun yang sama untuk membangun sesuatu yang lebih senyap. Sejak tahun 2023, Taiwan telah melaporkan gangguan berulang pada infrastruktur komunikasi bawah laut. Beberapa pemerintah termasuk ASEC dan Inggris telah memperingatkan bahwa kabel bawah laut ini merupakan kerentanan kritis dalam konflik modern. Kepulauan Matsu kehilangan konektivitas internet selama berminggu-minggu. Bisnis terhenti, pembayaran membeku, komunikasi lumpuh. Yang sering terlewatkan adalah betapa bergantungnya koordinasi militer modern pada infrastruktur sipil yang sama. Redundansi satelit memang ada, tetapi kabel bawah laut masih membawa sebagian besar lalu lintas data yang aman, termasuk sistem penyelesaian keuangan yang terkait dengan kemampuan pertahanan. Pada awal tahun 2025, sebuah kapal yang terkait dengan Tiongkok berada tepat di atas kabel di utara Taipei ketika kabel itu putus. Pada bulan Februari, kapal berbendera Togo menurunkan jangkar di zona larangan jangkar di lepas pantai Tainan. Kapal itu menyeret jangkar melintasi dasar laut hingga kabel lain pun putus. Otoritas Taiwan telah melacak hampir 52 kapal bayangan yang dicurigai beroperasi di dekat kabel-kabel Taiwan. Bendera kapal berpindah-pindah antar negara, transponder dimatikan. Dan pada Januari 2026, untuk pertama kalinya, sebuah drone militer Tiongkok melanggar wilayah udara teritorial Taiwan. Tidak ada pernyataan dari Washington, tidak ada sanksi, dan Beijing mencatat keheningan itu. Tiongkok sekarang menerapkan karantina, bukan blokade, itu tindakan militer. Karantina adalah untuk petugas bea cukai. Dan pergeseran strategis di sini sangat halus, namun krusial. Ini membingkai ulang eskalasi sebagai birokrasi, bukan peperangan. Itu penting karena mekanisme respons internasional dirancang untuk ambang batas militer, bukan administratif. Beijing mengumumkan aturan inspeksi yang diperketat untuk kapal yang berlabuh di Taiwan. Semua kargo harus mengajukan deklarasi terlebih dahulu kepada otoritas Tiongkok. Kapal penjaga pantai Tiongkok dapat menaiki kapal secara bebas. Kapal yang menolak akan diputar balikan. Tidak ada rudal dan tidak ada deklarasi. Hanya banyak tekanan yang diberikan di mana-mana sekaligus. Masalah bagi Washington bukan karena mereka tidak bisa merespons blokade, tapi karena Beijing tidak akan memberi mereka blokade yang bisa mereka tanggapi. Dan disinilah situasinya menjadi buruk. Taiwan memproduksi lebih dari 60% semikonduktor dunia dan lebih dari 90% chip paling canggih, sebagian besar melalui TSMC. Chip-chip ini tertanam di segala hal, mulai dari avionik F-35 hingga sistem pemandu rudal sampai infrastruktur cloud.
Sebagian yang cukup besar dari sistem senjata canggih Amerika Serikat bergantung pada rantai pasokan yang melewati Taiwan. Sistem generasi berikutnya yang diandalkan Amerika seperti hipersonik, penargetan berbantuan AI, dan pesawat tempur generasi terbaru, semuanya bergantung pada rantai pasokan tersebut. Ini bukan sekedar ketergantungan ekonomi, ini juga ketergantungan militer, dan garis waktunya pun belum semakin jelas. Selama bertahun-tahun, analis militer khawatir akan invasi pada tahun 2027 yang merupakan peringatan 100 tahun Tentara Pembebasan Rakyat. Itu memberikan kerangka dalam perencanaan. Namun sekarang perkiraan itu mulai ditarik kembali. Intelijen A sekarang mengatakan tidak ada tanggal invasi yang pasti. Itu terdengar seperti hal yang baik, tapi sebenarnya tidak. Tenggat waktu yang pasti bisa diantisipasi. Sekarang para perencana harus berpikir, apakah tahun ini waktunya? Sekutu-sekutu sudah mulai menyesuaikan diri. Jepang telah secara terbuka menyatakan bahwa serangan terhadap Taiwan akan menjadi ancaman hidup atau mati bagi kelangsungan negaranya sendiri. Filipina telah memperluas akses pangkalan ARSRS, namun Seoul lebih berhati-hati. Pejabat pertahanan Amerika Serikat mengakui bahwa fokus utama Seoul tetap pada Korea Utara, bukan Taiwan. Begitu Taiwan memanas, Kim Jong-un akan membuka front kedua di sepanjang perbatasan Korea. Setiap perencana tahu itu. Ketegangan yang sebenarnya bukan soal hukum, ini soal waktu. Undang-undang hubungan Taiwan ditulis untuk dunia, di mana eskalasi membutuhkan waktu berminggu-minggu. Saat ini eskalasi bisa terjadi hanya dalam hitungan jam. Jadi inilah pertanyaan yang belum dijawab Amerika. Jika Beijing bergerak, apakah kerangka hukum masih berlaku? Atau apakah keputusan akan diambil secara langsung, di bawah tekanan, dengan informasi yang tidak lengkap dan konsekuensi global? Tapi bagaimana jika langkah itu tidak pernah terjadi? Bagaimana jika bukan satu invasi, tetapi ribuan tindakan kecil? Pemotongan kabel, pelanggaran wilayah oleh drone, pembatasan ekonomi, hambatan administratif, masing-masing terlalu kecil untuk memicu perang, namun semuanya perlahan-lahan menghilangkan kemampuan Taiwan untuk berfungsi. Itulah skenario nyata sekarang. Beijing tidak perlu memenangkan perang yang mungkin akan dilawan Amerika. Beijing hanya perlu membangun perang yang sulit dikenali oleh Amerika. Ukraina bukan lagi perang yang sedang dimenangkan Amerika. Ini adalah perang yang sedang coba dikelola oleh Amerika. Tujuannya bukan kemenangan total, melainkan pembendungan. Rusia yang melemah, Ukraina yang tetap bertahan. Rencananya belum hilang. Hanya saja rencana itu tidak lagi menjadi dasar kebijakan. Pada awal tahun 2026, pembahasan gencatan senjata kembali muncul di berbagai saluran. Negara-negara Eropa mulai menjajaki jaminan keamanan. Para pejabat di Paris, London, dan Washington semuanya secara pribadi mengakui bahwa konflik beku kini menjadi hasil yang paling mungkin terjadi. Posisi Rusia tidak berubah. Moskwa tidak akan mengizinkan pasukan NATO berada di tanah Ukraina. Mereka ingin wilayah-wilayah disepakati terlebih dahulu. Negosiasi menjadi urutan kedua. Biaya perang ini bukanlah uang, melainkan kapasitas industri. Amerika mengirimkan 300.000 peluru artileri ke Ukraina. Laporan pengadaan Pentagon menunjukkan produksi sedang meningkat, tetapi masih tertinggal dibandingkan tingkat konsumsi saat perang. Angkatan Darat ingin mencapai 100.000 peluru per bulan pada pertengahan tahun 2026. Kedengarannya mengesankan, sampai Anda tahu bahwa Ukraina bisa menembakkan sebanyak itu hanya dalam 2 minggu. Rudal pencegat yang digunakan Ukraina juga dibutuhkan di tempat lain. Taiwan, Korea Selatan, kawasan Teluk, Eropa. Lini produksi Patriot Lockheed Martin di Camden, Arkansas adalah salah satu titik kemacetan utama. Para eksekutif telah menyatakan secara terbuka bahwa meningkatkan produksi membutuhkan waktu bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan. Setiap baterai Patriot yang dikirim ke Ukraina tahun ini berarti satu baterai Patriot tidak berada di Guam. Rantai pasokan tidak tahu perbedaan antara wilayah operasi. Rantai pasokan itu terus terkuras. Hal ini membuat Eropa dan Pasifik menghadapi krisis yang sama. Jadi, Uni Eropa mengalokasikan lebih banyak dana. Eropa sedang kembali mempersenjatai diri. Polandia memimpin NATO dalam pengeluaran pertahanan sebagai persentase dari PDB. Jerman telah mengalokasikan ratusan miliar untuk pertahanan dan infrastruktur. Inggris dan Prancis sedang memperluas kemampuan mereka. Di atas kertas itu terlihat bagus, tapi itu hanya di atas kertas. Kenyataannya, ini adalah persaingan. Semua orang mengambil dari sumber daya terbatas yang sama. Dan Beijing juga memperhatikan angka-angka yang sama. Ukraina bukan hanya soal wilayah, tapi juga soal sinyal yang diberikan. Apa yang diajarkan oleh komitmen yang panjang, mahal, dan penuh ketidakpastian kepada para lawan.
Apa yang disinyalkan oleh penyelesaian melalui negosiasi di bawah tekanan tentang batas-batas yang ada? Dan sementara Washington masih berusaha menyelesaikan kesepakatan Ukraina itu, api sudah menyala di Timur Tengah. Pada bulan Februari 2026, Amerika dan Israel meluncurkan hampir 900 serangan dalam 12 jam. Misi itu disebut Epic Fury. Itu menewaskan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Itu juga menewaskan puluhan pejabat tinggi Iran. Selain itu, sekitar 170 warga sipil juga tewas. Sebuah rudal menghantam sekolah perempuan di sebelah pangkalan Angkatan Laut di Manab. Biaya pembalasan itulah yang tak pernah diperhitungkan siapapun. Iran menutup Selat Hormuz. Sekitar 20% minyak dunia yang dikirim melewati sini. Ini adalah gangguan pasokan terbesar sejak tahun 1973. Konsumen di seluruh dunia merasakan dampaknya di pompa bensin dan di kasir toko kelontong. Iran meningkatkan aksi balas dendamnya. Drone menyerang lokasi sipil di seluruh Teluk, Arab Saudi, Bahrain, Qatar. Dan itu mengundang milisi proksi kembali terlibat. Sejak tahun 2023, Houthi telah dilemahkan oleh kampanye pemboman intensif dari Amerika Serikat. Pabrik-pabrik rudal mereka diserang, para pemimpin mereka terbunuh. Pentagon melaporkan bahwa mereka kehabisan suku cadang. 48 jam setelah Epic Fury, mereka kembali ke Laut Merah, menyerang kapal tanker dengan drone yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dirancang oleh Iran, dirakit dari komponen komersial yang diselundupkan melalui Oman. Drone yang biaya pembuatannya sekitar $2.000 Amerika Serikat ditembak jatuh oleh rudal pencegat yang harganya $2 juta Amerika Serikat. Perusahaan pelayaran terpaksa mengalihkan rute melalui Tanjung Harapan yang menyebabkan tarif pengiriman kembali ke level tertinggi seperti saat pandemi. Ketimpangan biaya itu terakumulasi setiap hari. Bank Dunia dan IMF sama-sama memperingatkan bahwa gangguan yang berkelanjutan di koridor ini dapat memicu inflasi di seluruh dunia. Pertempuran Hizbullah dengan Israel meledak, lebih dari 2.000 orang tewas. Hizbullah menembakkan roket dari posisi yang menurut intelijen Amerika Serikat sudah kosong. Pelajaran bagi Washington sangatlah keras. Proksi Iran bukanlah target yang statis. Itu adalah jaringan yang akan tumbuh kembali selama Teheran masih mendanainya. Iran dapat membangun kembali proksinya hanya dengan biaya beberapa truk. Amerika tidak bisa membangun kembali pabrik rudal pencegat dalam waktu kurang dari 7 tahun. Setiap simpul beroperasi secara semi-independen. Masing-masing dapat memicu eskalasi. Tidak satupun dari mereka yang mengharuskan Iran melancarkan serangan langsung pertama. Pejabat senior pertahanan telah mengakui bahwa tempo operasional saat ini memengaruhi kesiapan untuk wilayah lain, termasuk Indo-Pasifik. Dan itu bahkan sebelum pertanyaan nuklir muncul. Tingkat pengayaan Iran telah mendekati ambang pengayaan tingkat senjata dalam beberapa tahun terakhir. IAEA telah berulang kali melaporkan berkurangnya visibilitas terhadap aktivitas nuklir Iran setelah adanya pembatasan pemantauan. Apa yang terjadi ketika Iran melewati ambang batas itu? Karena begitu itu terjadi, kawasan ini tidak akan tetap statis. Arab Saudi sudah menyatakan akan mencari persenjataan nuklir. 18 bulan, Turki memiliki basis teknis. Mesir punya insentif. Para ahli non-proliferasi memperingatkan bahwa Iran yang memiliki nuklir bisa memicu gelombang pengembangan nuklir tercepat sejak Perang Dingin. Dan pilihan Amerika Serikat. Pilihan-pilihan semakin menyempit begitu itu terjadi. Tindakan militer menjadi lebih berisiko. Pengaruh diplomatik melemah. Stabilitas regional terpecah. Jadi, pertanyaan tentang Iran bukanlah apakah Amerika Serikat bisa menyerang Iran, tapi apa yang terjadi setelahnya. Seperti apa bentuk penangkalan di wilayah di mana eskalasi tidak terpusat dan ambang nuklir menjadi kabur? Dan yang lebih penting, berapa biayanya untuk tetap terlibat di sana, sementara segala hal lain masih berlangsung. Ini tidak selalu merupakan masalah yang terpisah, tetapi ini adalah faktor pengganda yang menguras sumber daya yang sama. Dan kemudian ada satu tempat di mana tidak ada penyangga sama sekali. Tidak ada pihak proksi, tidak ada ruang untuk menyangkal keterlibatan, dan tidak ada jeda antara insiden dan eskalasi. Laut Cina Selatan. Hampir sepertiga perdagangan global melewati perairan ini. Pengiriman energi, semikonduktor, barang-barang manufaktur, semua yang terkait dengan rantai produksi modern melewati sini pada suatu saat. Dan Tiongkok telah menghabiskan lebih dari 1 dekade untuk membentuk ulang peta. Pulau buatan, landasan pacu, sistem rudal. Ini tentang menciptakan kehadiran permanen. Insiden nyaris tabrakan semakin sering terjadi. Pada bulan Maret 2026, sebuah fregat Tiongkok mendekat dengan cepat ke kapal Filipina di dekat Pulau Tito.
Kapten Filipina harus membelok untuk menghindari tabrakan. 2 hari sebelumnya, sebuah korvet Tiongkok mengunci radar kendali tembakannya ke fregat Filipina. Pada bulan Januari, Beijing menutup akses ke Karang Scarborough, mengklaim kepemilikan atas wilayah yang menurut hukum internasional adalah perairan Filipina. Pertemuan-pertemuan itu semakin sering terjadi dan bisa berujung pada kekerasan. Pada bulan Agustus 2025, sebuah kapal Angkatan Laut Tiongkok dan kapal penjaga pantai Tiongkok mencoba menabrak kapal Filipina. Namun kedua kapal Tiongkok itu justru saling bertabrakan. Setidaknya 3 pelaut tewas. Itulah seberapa dekat perairan ini dengan konflik. Dan pertemuan-pertemuan yang tidak didengar dunia adalah yang terjadi setiap minggu. Kapal-kapal Filipina telah menghadapi tembakan meriam air yang cukup kuat untuk merusak peralatan. Kapal-kapal Vietnam dan Indonesia melaporkan gangguan berulang kali. Kapal penjaga pantai Tiongkok sekarang beroperasi sebagai alat penegakan kebijakan di garis depan. Beijing tidak perlu memenangkan pertempuran laut. Mereka hanya perlu membuat aktivitas seperti menangkap ikan, mengebor, berpatroli, dan berdagang di perairan Anda sendiri menjadi sesuatu yang harus Anda minta izinnya terlebih dahulu. Setiap minggu ketika cara ini berhasil, garis di peta pun bergeser. Kontrol tidak datang dari satu konfrontasi, melainkan dari mengubah apa yang dianggap sebagai perilaku normal seiring waktu. CSIS Asia Maritime Transparency Initiative telah menjalankan beberapa simulasi perang tentang Taiwan dan meluasnya konflik di kawasan. Skenarionya berubah, tapi akhirnya tetap sama. Hampir di setiap simulasi, Amerika menghabiskan seluruh persediaan rudal anti kapal jarak jauhnya dalam minggu pertama. Tim SISIS menciptakan istilah untuk apa yang terjadi selanjutnya. Stok kosong. Tidak ada lagi rudal yang bisa ditembakkan ke kapal Tiongkok sampai pabrik berhasil memproduksi lagi. Dalam versi blokade dari simulasi ini, listrik Taiwan turun menjadi 35% dari kondisi normal dalam waktu 20 minggu. Lebih dari 100 kapal dagang yang dikirim untuk memasok ulang pulau tersebut tenggelam. Dalam versi invasi, 90% pesawat sekutu hancur sebelum sempat lepas landas. Ini bukanlah skenario terburuk. Ini adalah hasil rata-rata, bahkan dalam skenario yang dianggap menang. Jadi pertanyaannya di sini bukan hanya soal eskalasi, tapi juga soal keberlanjutan. Seorang pelaut Filipina tewas akibat tembakan Tiongkok. Apa yang sebenarnya akan dikirim Washington? Dari mana dan dengan biaya berapa? Tiongkok tidak perlu memaksa pilihan itu. Mereka hanya perlu membuatnya menjadi tak terhindarkan. Dan ini masih merupakan garis depan di mana penembakan seharusnya terjadi di laut. Front berikutnya membawa konflik itu ke dalam negeri. Seoul berada di salah satu lingkungan strategis yang paling padat di dunia. Sekitar 26 juta orang tinggal di dalam jangkauan artileri Korea Utara. Tapi Pyongyang berpikir besar, karena Korea Utara sekarang bukan lagi sekedar masalah penangkalan regional. Ukraina mengubah segalanya. Korea Utara telah memperdalam kerjasama dengan Rusia dengan cara yang secara langsung mempercepat program senjatanya. Penilaian intelijen Amerika Serikat dan Korea Selatan telah berulang kali mengonfirmasi adanya transfer artileri, sistem rudal, dan bantuan teknis yang mengalir antara Rusia dan Korea Utara. Ribuan tentara Korea Utara dikirim untuk bertempur di Kursk. Sekitar 1.000 dari mereka telah tewas. Sebagai imbalannya, Korea Utara mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Teknologi satelit, akses ke pengetahuan pertahanan udara Rusia, tetapi sekarang mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Pengalaman tempur. Tentara Korea Utara telah memperoleh keterampilan penting, pertempuran drone, peperangan elektronik, tembakan terkoordinasi, keterampilan yang tidak pernah diajarkan selama 20 tahun latihan di DMZ. Tentara Kim sekarang bukan lagi pasukan penjaga. Ini adalah pasukan dengan veteran tempur dan pelatih dari Rusia. Peralatannya juga semakin baik. Sistem rudal yang dulunya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diuji, sekarang dapat disempurnakan melalui masukan dari luar. Sistem berbahan bakar padat adalah perubahan kunci. Berbeda dengan rudal berbahan bakar cair, roket berbahan bakar padat dapat diluncurkan dengan cepat dengan waktu persiapan yang minimal. Hal itu mengurangi waktu peringatan bagi musuh dari beberapa jam menjadi hanya beberapa menit. Uji coba terbaru mesin berbahan bakar padat oleh Korea Utara menunjukkan kemajuan berkelanjutan menuju sistem peluncuran antar benua yang lebih cepat. Dan jangkauan bukan lagi masalah. Pyongyang memiliki rencana 5 tahun untuk triad nuklir. Di antaranya adalah kapal selam bertenaga nuklir pertama. Itu sudah sedang dibangun. Dilihat dari jangkauannya saja, Hwasong 20 terbaru membuat seluruh daratan Amerika Serikat menjadi target. Ini bukan soal kemungkinan penggunaan, ini tentang kepastian kemampuan. Dan kemampuan mengubah daya tangkal, terlepas dari apakah itu digunakan atau tidak. Dimensi siber sama pentingnya.
Korea Utara tidak lagi membutuhkan sistem perbankan. Pada Februari 2025, sebuah kelompok peretas Korea Utara yang disebut Grup Lazarus melakukan perampokan kripto terbesar yang pernah tercatat. Mereka menguras 1,5 miliar dolar dari bursa Bybit hanya dalam satu sore. Uang tersebut dicuci melalui mixer dan dompet samaran. Badan Pemantau PBB memperkirakan Korea Utara telah mencuri lebih dari 6 miliar dolar dalam bentuk kripto sejak 2017. Itu bukan jumlah yang kecil. Itu adalah anggaran program senjata nasional yang sepenuhnya dibiayai di luar sistem dolar. Di luar semua alat sanksi yang dimiliki Washington. Ini sangat penting karena hal ini melewati alat tekanan tradisional dan mendanai rudal berikutnya. Itulah sebabnya memperketat tekanan terhadap Pyongyang berhenti menjadi kebijakan nyata sekitar tahun 2022. Skenario terburuk yang sebenarnya dalam 24 bulan ke depan bukanlah peluncuran, melainkan unjuk kekuatan. Uji coba ICBM jalur normal yang jatuh di dekat Hawaii. Bisakah kepercayaan tetap stabil ketika kemampuan jarak jauh itu benar-benar nyata? Seoul sudah mulai mengumumkannya ke publik. Survei menunjukkan sekitar 70% warga Korea Selatan mendukung senjata nuklir mereka sendiri. Tokyo sedang memproses ulang plutonium. Sistem tanpa nuklir rusak di dua tempat sekaligus. Dan sementara Barat menatap ke garis depan yang paling berisik, garis depan yang paling sunyi justru sedang menggerus fondasi seluruh persenjataan Afrika, dan lebih spesifiknya logam-logam Afrika. Setiap mobil listrik, setiap F-35, setiap drone, semuanya bergantung pada logam dari tambang yang tak lagi benar-benar bisa diakses Amerika. Afrika memiliki 1,4 miliar penduduk saat ini dan diperkirakan akan mencapai 2,5 miliar pada tahun 2050. Ini adalah benua yang sedang ditarik ke dalam sistem ekonomi yang dipimpin oleh Tiongkok. Sementara itu, Washington masih berpikir bahwa program bantuan dan kunjungan kenegaraan sudah cukup sebagai sebuah rencana. Antara tahun 2022 dan 2024, Mali mengusir pasukan Prancis. Burkina Faso melakukan hal yang sama. Amerika menjalankan pangkalan drone bernilai jutaan dolar di Agadez, Niger. Itu adalah titik paling penting untuk melawan teror di Sahel. Sialnya, mereka diusir pada tahun 2024. 3 pengusiran Barat dalam 3 tahun. Sementara Barat pergi, Moskwa justru masuk. Wagner secara resmi menarik diri dari Mali pada pertengahan 2025 setelah penyergapan Tinzawaten hampir setahun sebelumnya. Itu adalah kekalahan terburuk mereka di benua itu. Tapi Wagner sebenarnya tidak benar-benar pergi. Mereka hanya mengganti nama. Korps Afrika sekarang berada di bawah kendali langsung Kementerian Pertahanan Rusia. Orang-orang yang sama, pos lapangan yang sama, dan lambang baru. Mereka beroperasi di Mali, Republik Afrika Tengah, Libya, Burkina Faso, Niger, dan Sudan. Para jurnalis yang menyelidiki menemukan 6 penjara rahasia yang dijalankan Wagner di seluruh Mali. Ratusan warga sipil ditahan, disiksa, beberapa di antaranya menghilang. Langkah Tiongkok lebih senyap dan berjangka panjang. Melalui perusahaan seperti China Molybdenum dan pembiayaan infrastruktur yang terkait dengan negara, Beijing telah mengamankan posisi dominan dalam rantai pasokan mineral penting. Satu tambang, Tenke Fungurume di Republik Demokratik Kongo, menghasilkan 3% tembaga dunia dan 5% kobalt dunia. Ini adalah 2 logam yang membuat mesin F-35 dan baterai kendaraan listrik berfungsi. Beijing juga mengendalikan proses pemurnian untuk 19 dari 20 mineral utama di seluruh dunia. Bahkan ketika pemerintah Afrika menandatangani kesepakatan pertambangan dengan Amerika, seperti yang dilakukan Republik Demokratik Kongo pada Desember 2025, bijihnya tetap harus dikirim ke kilang Tiongkok untuk diubah menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Kesepakatan pertambangan antara Tiongkok dan Republik Demokratik Kongo pada Maret 2026 semakin mempererat hubungan tersebut. 7 miliar dolar dana infrastruktur dari Tiongkok dengan imbalan royalti 1,2%, tidak ada tawaran dari Barat yang mendekati nilainya. Pada Januari 2025, Tiongkok mengadakan latihan angkatan laut bersama dengan Rusia, Iran, dan Afrika Selatan di lepas pantai Tanjung Harapan. Dengan Laut Merah ditutup oleh Houthi dan Perang Iran, Tanjung Harapan sekarang menjadi satu-satunya jalur nyata antara Asia dan Eropa. Dan Tiongkok baru saja melakukan latihan tentang siapa yang mengendalikannya.
Sementara itu, keterlibatan Amerika Serikat telah menyusut. AFRICOM masih ada sebagai struktur komando di bawah Pentagon, tetapi jejak operasionalnya telah dikurangi di beberapa wilayah setelah penutupan pangkalan dan penarikan pasukan di Sahel. Strategi Keamanan Nasional 2026 menyatakan bahwa Amerika harus, kutip, tetap waspada terhadap aktivitas teroris yang kembali muncul di Afrika. Cabang Al-Qaeda dan negara Islam di Sahel tumbuh lebih cepat daripada kelompok jihadis manapun di dunia. Beginilah gambaran kawasan yang sedang kalah. Dan negara-negara yang dulu disebut Washington sebagai andalannya sudah mulai mencari ke tempat lain. Kenya menandatangani kerangka kerjasama utama dengan Inisiatif Keamanan Global Tiongkok pada tahun 2025. Ini adalah negara yang sama yang menjadi tuan rumah operasi kontra terorisme Amerika Serikat selama 2 dekade. Pejabat Kenya sekarang secara terbuka berbicara tentang Beijing sebagai mitra yang benar-benar datang dengan membawa uang. Ketika Wakil Kepala Angkatan Bersenjata Kenya pergi ke Beijing pada November 2025, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Nairobi mengetahui tentang perjalanan itu dari media pemerintah Tiongkok. Tanzania menandatangani kesepakatan baru yang memungkinkan perusahaan milik negara Tiongkok mengoperasikan pelabuhan mereka yang terletak langsung di jalur pelayaran Samudra Hindia. Pelabuhan yang dulu pernah diberitahukan kepada Angkatan Laut Amerika Serikat akan tetap berstatus sipil. Ethiopia sekarang membeli sistem pengawasan dari Tiongkok. Senegal, yang dulu pernah disebut AS sebagai mitra demokrasi teladan, sekarang memiliki presiden baru yang berkampanye untuk mengusir perusahaan tambang barat. Perjalanan luar negeri pertamanya adalah ke Moskwa. Setiap langkah bisa dibalik jika berdiri sendiri, tapi jika digabungkan, tidak bisa. Koridor Lobito adalah satu-satunya titik terang yang ditunjukkan Washington, jalur kereta api yang didukung Amerika Serikat dari Copperbelt Zambia melalui Angola hingga ke Atlantik. Secara teori, ini mematahkan monopoli Tiongkok atas jalur tembaga Afrika. Namun dalam praktiknya, koridor ini melewati 3 negara dan bergantung pada stabilitas politik Angola, sesuatu yang belum pernah dijamin sebelumnya. Dan bahkan ketika tembaga itu sampai di Angola sebagai bagian dari Lobito, tembaga itu tetap dimuat ke kapal yang berlayar ke kilang Tiongkok. Afrika bukanlah front yang terpisah, melainkan kondisi latar belakang yang menentukan ketahanan di setiap front lainnya. Karena mineral mendukung produksi senjata, rantai pasok mendukung penangkalan, dan keselarasan ekonomi mendukung kebebasan strategis. Jika input-input tersebut berubah, semuanya akan menjadi lebih ketat. Jadi ketika ke-6 front tersebut disatukan, pola yang muncul bukanlah kebetulan. Itu menunjukkan peningkatan tekanan. Tapi Amerika punya sekutu. Amerika punya uang. Anggaran pertahanan $900 miliar yang lebih besar dari gabungan 10 militer berikutnya. Yang kurang dari Amerika adalah kekuatan. Pertarungan sebenarnya pada tahun 2026 bukan di satu medan perang. Itu ada di celah antara komitmen dan kapasitas, antara janji dan produksi, antara kehadiran dan ketersediaan. Tiongkok tidak perlu Taiwan jatuh tahun ini. Rusia tidak perlu Ukraina runtuh. Iran tidak perlu terobosan besok. Korea Utara tidak perlu menembak. Dan Afrika tidak perlu menyatakan keberpihakan. Mereka hanya butuh waktu. Dan waktu akan mengungkapkan keterbatasan. Setiap perencana di Washington sudah memahami hal ini diam-diam. Asumsi yang tertanam dalam setiap rencana sama, yaitu krisis lain tetap tidak memanas saat krisis mereka sedang aktif. 5 asumsi ditumpuk satu di atas yang lain. Masing-masing masuk akal jika berdiri sendiri. Namun jika digabungkan, itu mustahil. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan konflik mana yang menang, tapi konflik mana yang datang saat konflik lain masih belum terselesaikan. Karena itulah, satu-satunya versi masa depan di mana sistem diuji sepenuhnya. Bukan secara berurutan, tapi secara bersamaan. Dan ketika itu terjadi, hasilnya tidak akan ditentukan oleh dokumen strategi yang ditulis sebelumnya. Itu akan ditentukan oleh apa yang tersisa dalam persediaan, yang masih dalam proses produksi, dan apa yang masih tersisa sebagai cadangan. Semua sisanya sudah dialokasikan. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar sangat berarti. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain waktu di Mepek.